saja, jangan terlalu keras ya. Mulailah bisik-bisik ya, bisik-bisik tetangga yang kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hatiku. Itulah. Saya kayak pernah dengar ucapan Bapak tadi Pak. Coba lebih cepat lagi tadi yang terakhir kesimpulan Bapak. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di hati. Coba lebih cepat lagi Pak. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga Itu hingga... lagu Pak. Coba Bapak aja, Bapak mungkin lebih pintar Pak. Sangat tidak berisi loh. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya kan, mulutmu Tolong harimaumu. diperbaiki omongan sebelahnya Itu Pak. dia, sesuai dengan tema kita. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau Anda bertanggung jawab, Anda bisa mengucapkan. Kalau Anda ingin mengucapkan, berarti Anda sudah siap untuk bertanggung jawab. Kalau Anda tidak mau bertanggung jawab, Anda tidak usah ucapkan. Anda mau ucapkan, berarti Anda tanggung jawab. Kalau Anda tanggung jawab, berarti Anda yang ucapkan. Pak Uya tangkep nggak pembicaraan dia? Bolak-balik aja. Makanya. Begini Pak, Pak Uya saya apa namanya? Bapak ngerti gak maksud tadi belakang? Saya bingung Pak. Saya kalau nengok ke belakang dengar omongan dia tambah umur saya. Waduh. Peribahasa yang sekarang kita sedang bahas ini adalah peribahasa yang mulutmu adalah harimaumu. Iya. Ini saya kurang setuju loh Pak dengan Kenapa, peribahasa. Kalau misalnya mulutmu adalah harimaumu, berarti kita sama-sama setiap hari makan daging mentah loh Pak. Bukannya Bapak sering Pak? Kalau saya makan daging mentah juga sering Pak. Ah. Cuman lihat umur kambingnya Pak. Oh iya. Iya, kan kambing lihat umurnya. Yang 3 bulan masih Yang- empuk ya? Oh itu bukan main. Iya. Di samping empuk darah juga bisa naik Pak. Iya, Saya iya. Tapi saya nggak boleh cocok sedikit loh. berkomentar nggak ya? Soal apa Pak? Untuk saudari Jupe, Anda Jupe. dari tadi ketawa-ketawa senyum-senyum. Anda itu jangan begitu ya. Mulutmu harimaumu itu pas untuk Anda. Kenapa Pak? Anda Tapi? itu Anda bilang kalau Anda itu adalah keluarga yang apa adanya. Menurut saya dan Denny Darko tidak setuju. Dia bukan keluarga yang apa adanya. Menurut Anda dan Denny Darko? Dia keluarga yang ada-ada aja. Tahu ada-ada Apa aja. maksudnya Pak? Ya ada-ada aja. Udah putus mobilnya dibawa kabur sama lakinya nggak dibalik. Itu dia. Itu yang harusnya Anda sebagai Oke, ternyata Anda tidak terima Jupe. Anda ini ada-ada aja. Udah tadinya nggak direstuin, nggak jadi kawin dan mobil diambil. Saya Bapak, bingung. asal Bapak tahu ya Bapak ya. Kalau saya sama laki Pak, saya ikhlas Pak. Lahir batin saya ikhlas Pak. Bu, Jangan begini, kan minta begini, mobil Bu. Pak. Rumah Begini, aja Bu. saya kasih Pak. Begini, Bu. Daripada sama Bapak, Permasalahannya pacar-pacar Ibu Bapak itu- semuanya. Kagak ada yang pernah Bapak kasih satupun. Ibu- Saya tanya sama Bella, Bella selama kamu pacaran sama Raffi, kamu dikasih apa? Jawab. Saya boleh interupsi. Dulu, Tidak, jawab. saya Bella, boleh jawab. interupsi. Saya Hai, pacaran diam. sama dia dulu masih kere. Honornya Oke, masih biar 200 saudara ribu. Bella yang Aduh. mengumumkan faktanya. Aku dikasih boneka tapi besar, tinggi. Boneka Cuma doang? boneka doang. Dasar, wah lu laki lu pelit banget jadi orang lu. Bukan, honor saya dulu 200 ribu. Pelit lo pelit. Dulu pacaran sama dia, saya nontonnya aja di daerah Kalibata loh. Ngapain kamu pukul saya? Bapak kenapa ikut mukul dia Pak? Urusannya apa? Urusan Bapak apa? Saya ikut-ikutan doang pukul. Jadi Anda, tolonglah Anda Tidak, Pak. tuh. Pokoknya Anda tuh Bapak jangan pernah Anda ganggu bukannya saya. ikhlas sama pacar, tapi Anda itu blow on. Anda itu harus bisa bedain antara ikhlas sama emang rada-rada begitu loh. Penonton. Kasih tahu saya. Ya. Kalau sebagai perempuan ikhlas memberikan apapun Ya. buat pacarnya. Salah nggak Ibu sih? jangan emosi, Ibu Salah. jangan emosi Bu. Mendingan Salah. Ibu selesaikan dengan orang yang mengucapkan tadi Pak. Karena mulutmu harimaumu Raffi. Jangan-jangan kamu berucap itu Bener. nanti besok-besok juga kamu ditinggal terus dibawa kabur juga nanti. Oh tidak. Kalau saya tidak pernah. Atau jangan-jangan Bapak cemburu sama saya. Oke. Anda jangan membuka luka lama ya. Sebaiknya kita undang saja penengah Luka kita. lama Pak. Anda. Oke, Saya tenang. udah tahu Anda borokan udah gitu aja. Sudahlah. Saudara Raffi, saudari Jupe, kita akan panggilkan saja untuk yang menenangkan hati kita. Karena perdebatan kita semakin meruncing. Ini ada, Ini udah permasalahannya Ada udah. siapa? Ada siapa parah. Pak? ini ada seorang ustadz. Aduh Pak, saya udah bilang sama mama saya nggak mau. Bukan yang itu. Bukan yang mau dijodohin sama Anda- kamu, bukan. Dulu pernah dijodohin sama Ustadz tapi Anda keke sama Gaston kan? Saya tahu. Oke, kita panggil Ustadz Kembar. Assalamualaikum. 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 Kak Jupe, ustadznya ada 2, kembar lagi. Nah,
Oh maksudnya Jupe satu kamu satu gitu. Iya. Masya Allah. Ya. Sini ya. Ya Mas Denny Darko, saya pengen setiap pada saat ini Ustadz akan memberikan pencerahan dan Mas Denny Darko juga mungkin bisa memberikan apanya lewat pasir, gambarannya, apa yang disimpulkan sambil dari bicara digambarin kita. sama Mas Darko ya. Mudah-mudahan Cakep. pasirnya nggak bingung ya, karena dari tadi kemana-mana Ya, melebarnya Mas nih. Darko. Ya, Oke jadi- Pak Ustadz, ini ya. kan temanya soal mulutmu harimaumu. Ya. Oke, menurut Pak Ustadz gimana nih? Ada satu anggota tubuh kita Ya. yang dia bisa membawa kita melesat cepat masuk ke dalam surga. Dan Wah, pada apa saat itu? yang Ya. sama, anggota tubuh kita ini salah satu ini bisa membawa kita jauh menyeret ke dalam neraka. Iya. Apa itu anggota tubuhnya? Yaitu lidah kita, lisan Iya. kita, mulut kita. Makanya Iya. muncul ungkapan mulutmu harimaumu. Iya. Ketika kata-kata kita keluar, maka ia akan bisa berubah menjadi harimau. Ketika Iya. kata-kata kita ini bu, menjadi harimau yang bisa menerkam lawan bicara kita. Saudara kita bisa jadi musuh. Iya. Kawan bisa menjadi lawan. Bahkan cuman gara-gara mulut doang, satu bangsa bisa perang sama bangsa lainnya. Iya, gara-gara mulut aja. ya. Makanya Nabi berpesan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia karena dia bisa menjaga lisannya. Coba kita perhatikan, tidak ada sepatah kata pun yang tidak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan apapun yang tidak dicatat oleh malaikat. Semua tercatat dan Semua didengar tercatat ya. sama malaikat. Ada malaikat rakib atid kanan kiri kita yang selalu mencatat. Ada malaikat yang bertugas semua udah ditugaskan sama Allah untuk mencatat lisan-lisan kita. Tuh banyak malaikat-malaikat tugasnya. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, malaikat Mikael. Bang Opik, kalau malaikat yang Iya. jaga pintu surga siapa? Malaikat jaga pintu surga. Wah, malaikat Ridwan. Kalau malaikat yang menjaga pintu neraka, malaikat apa? Malaikat Malik ya. Malaikat Malik tuh. Malaikat Semua Malik. ada penjaganya. Tapi ada satu malaikat yang namanya sama kayak Bella. Oh, malaikat apa Ustadz? Malaikat penjaga hatiku. Iya. Pak Ustadz, Tapi Pak Ustadz, astagfirullahaladzim. itu malaikat penjaga hati. Ya. Tapi kebetulan Farid juga mau nanya katanya. Oh ya, Dia katanya mau ketemu malaikat juga. malaikat Israel. Sebentar Pak Ustadz. Kok bisa tiba-tiba dia pindah tempat duduknya loh dari sana kamu pindah Yang ke sini pindah loh. tuh Bapak. Kamu pindah ya. Kamu yang pindah Pak saya. Dia pindah loh. Saya duduk di mulutmu sini, dia di sana, harimaumu. dia kamu kenapa harimau. pindah? Mulutmu Ini harimau. tempat duduk saya. Hei, harimau punya mulut, ayo. Ya, ya. Saya takutnya Pak Ustadz, Hmm. saya duduk di sini dia ikut sini. Saya takutnya saya duduk nanti di pelaminan dia ikut-ikut duduk di pelaminan. Itu yang saya takutin. Hei, mulutmu harimaumu Raffi Ahmad, Raffi Farid Ahmad. Ya, jadi itulah Ya. kenapa Allah ciptakan kita punya dua mata, kemudian dua telinga, Ya. tapi mulut cuma satu. Itu maksudnya untuk kita lebih menunaikan hak mendengar kita, melihat kita, memperhatikan ketimbang banyak berbicara. Bicara. Iya. Karena apa yang kita bicarakan akan menjadi sebuah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oke. Makanya ada setuju. satu lagu. Saya setuju sama Pak Nah, Ustadz. iya. Ada satu lagu yang bisa menggambarkan, mungkin kita semua bisa merenungkan dari lagu ini. Apa Barabere atau? Oh bukan. Oh, bukan ya. Nah, lagunya Minyak wangi. Agak sedih lagunya. Iya, iya. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Selama di dunia mulut kita bebas berbicara. Selama di dunia mulut kita bebas mengungkapkan apa saja. Tapi nanti di hadapan Allah mulut kita akan terkunci. Tidak bisa berkata apapun. Tangan akan menjadi saksi. Seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi sebagai pemberat daripada apa yang diucapkan oleh lidah kita. Maka jagalah lisan kita agar terjaga kita semua dari jilatan api neraka. Kemana saja dia melangkahnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita agar tidak bisa menjadi harimau yang bisa menerkam Saya, kita. itu saya setuju Amin, loh. ya Rabbal Alamin. Saya takutnya nanti Bella ditanya kakinya kemana melangkah, dia jawabnya kakinya jawab Pelaminan. ke pelaminan dengan saya. Itu yang saya takutin, makanya kamu hati-hati. Kamu itu Ya. kamu takutin apa kamu sukai? Oke, Kita dan lihat Ustadz, nih. kita Iyalah. lihat tadi hasil obrolan Ustadz tadi. Ini ada apa yang digambarkan oleh Denny? Tadi yang dimaksud dengan mulutmu harimaumu adalah bagaimana ternyata kita selama ini tidak menyadari bahwa betul ya peperangan semuanya. Hal-hal yang terjadi itu bukan karena sesuatu baik atau buruk tapi karena kata-kata ucapan Bersumber orang. dari lisan. Nah jadi kalau kita mengingat Allah maka kita akan selalu daripada kita mengucapkan yang
buruk-buruk, mendingan kita menutup mulut kita dan mempertimbangkan lebih baik lagi Ya. ke depannya. Falyakul khair auliyasmut, maka berkatalah yang baik-baik, kalau tidak bisa diam itu lebih baik. Diam itu emas makanya dia Diam bilang itu ya. emas. Masya Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari harimau yang siap menerkam kita lantaran kita nggak bisa menjaga Omongan mulut. kita. Amin. Oke, luar biasa. Ya. Oke, jadi yang jelas Facebooker Lover mudah-mudahan dari obrolan kita hari ini walaupun awalnya kita banyak bercanda, hahi, namun di akhir segmennya juga kita mendapatkan banyak pencerahan. Ya, dan satu kesimpulan bahwa benar-benar sama kita tahu, kita lebih baik menjaga mulut kita agar tidak ada harimau yang akhirnya menerkam di kemudian hari. Amin. Ya, Insya dan Allah. kalau begitu, sekarang kita akan lihat Chan anak harimau, Chan Kelvin. Hari ini saya mau jadi malaikat jodoh. Saya akan mempertemukan cinta yang CLBK. Cinta lama belum kelar. Kak, Hei, Anda nggak usah jadi malaikat jodoh, Anda urusin dulu jodoh Anda karena sampai detik ini Anda belum dapat jodoh. Anda harus urusin saya. Jangan gitu dong, Vi. Jodoh nggak ada yang tahu ya, Kak. Jodoh nggak ada yang tahu ya, Kak. bener jodoh gak ada yang tahu. Iya, kamu belain dia karena kamu baru putus juga nggak dapat jodoh kan? Saya tahu Anda berdua diputusin. Maaf ya, kita itu Kita rapopo. Kita berdua, kita geng Rapopo. Bohong, bohong. Rapopo dari mana? Tiap hari nangis di kamar mandi tiap malam. Saya tahu. Nangis di kamar mandi karena shampoo-nya kena mata. Bohong. Bella, saya udah tahu kamu. Waktu putus sama saya aja kamu nangis terus di kamar mandi kan? Gimana sekarang? Lu jangan berani sama perempuan lu ya. Ayo lo. Banget tuh. Kamu jangan dorong-dorong saya. Kamu jangan dorong-dorong saya. Kamu beraninya. Aduh, kamu jangan dorong-dorong saya. Kamu dorong-dorong saya terus. Aduh, kamu jangan dorong-dorong saya. Kamu dorong-dorong saya terus dari tadi. Kamu seneng banget bikin nangis Bella. Hah? Seneng Saya- banget tuh bikin nangis perempuan. Laki tuh hebatnya apa sih? Kalian seneng banget bikin nangis perempuan. Salah kita apa? Kita bukan seneng bikin nangis perempuan, tapi perempuan itu suka seneng kalau dia memang dibuat nangis. Enggak. Maaf. Ayo kamu bisikin saya. Kamu bisikin apa? Kamu jangan nempel mulu. Tolong, Kayak cicak saya nempel nggak mau aja. lagi bicara sama dia. Saya nggak mau bicara lagi sama Bella. Tolong kamu sampaikan. Cepatan. Iya. Kata Raffi, Apa sih? katanya Sebentar, saya mau bicara lagi. Bilang, saya nggak mau lagi ngelihat muka dia. Cepetan. oke. Apa? Katanya Raffi suka banget sama kamu. Bilang sama Raffi, dia itu sebentar lagi cuma ngitung hari mau nikah. Jadi stop, jangan genit-genit, gak usah gatel-gatel. Harus tobat. Ya, Emang. bilangin ya. Udah saya sampaikan. Udah. Apa katanya dia? Kata dia, ini Pak yang dia bilang Pak nih. Katanya, kan Bapak sebentar lagi mau nikah. Ya udah cepetan lamar dia. Bilang sama dia. Saya bingung. Cepet bilang. Apa Kak? Pak, lupa Pak. Satu kata doang, PA. Oke. Apa Kak? Dia bilang, dia yakin banget sama Anda. Anda, Asmiranda. Kamu. Yakin banget. Bos Miranda sih Anda bicara suka sembarangan ya. Yo, Pak, bekas juga. Ya, enggak. Udah jangan dah, gosip baru lagi. Bapak banyak banget ceweknya. Apalagi cepetan. Bilang, tolong. Saya udah tahu dia itu keteknya bau. Itu parah banget. Gue denger loh, Vi, kalau kayak gitu. Katanya, kamu tuh cewek terwangi di dunia ini. Pokoknya dia pengen ngendus tiap hari. Kak, bilang sama Raffi. Aduh, apa ya? Kamu jatuh cinta lagi. Coba aku dengerin. Kamu udah kehabisan kata-kata kan? Jantungnya nggak ada, mati kan dia. Nggak jalan. Nggak, pokoknya dia jatuh cinta sama Bapak. Tolonglah, kasih tahu sama dia. Dia suka mempermainkan. Dia dulu yang ninggalin saya. Dia yang mutusin saya. Kamu bilang sama dia. Makanya jadi cewek jangan sok cantik mutusin saya. Cepat. Katanya, dia bilang, Raffi bilang,
kamu terlalu cantik untuk dibuat sendiri. Mendingan sekarang aja kawin. Dulu dia yang putusin aku. Hah? Dulu dia yang putusin aku, Kak. 2 kali lagi diputusin. Ini yang bener mana sih kalau orang pacaran begini nih? Ini salah ini.